Om Swastiastu, Om Mano Badrah Karatawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tentang catur asrama. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, langkah baiknya kita melantunkan puja sebelum belajar. Puja sebagai seorang brahmacari, puja sebagai seorang belajar. Tentunya kalian atau beberapa sebagian besar yang menonton video ini sudah mengetahui bahwa bagaimana seharusnya kita melakukan puja sebelum belajar, ataukah di antara kalian sudah bisa merapalkan puja sebagai seorang brahmacari. Seperti biasa, kita cakupkan tangan di depan dada, kita akan lantunkan puja sebelum belajar sebagai seorang brahmacari. Berdoa dimulai. Purwa jatu brahmano brahmacari dharmam wasanastapa sudatistat tasma jatam brahmanam brahmalestam dewasca sarwa amartana sakama. Ya Tuhan, murid-Mu hadir di hadapan-Mu, oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Brahman yang agung, semua makhluknya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Santi, santi, santi. Baik, demikianlah doa sebagai seorang brahmacari. Kita sudah panjatkan atau kita sudah lantunkan. Sekarang kita lanjut ke materi, yaitu catur asrama. Nah, jika kalian sebagai seorang siswa atau siswi tingkat SMA, yaitu kelas 10, kalian bisa lihat di buku panduan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, yaitu kelas 10, yaitu pada semester 2. Nah, pada semester 2 ini, pada bab kelima, kita akan membahas tentang catur asrama. Nah, sebelum kita lanjut ke catur asrama, mari renungkan sejenak kutipan dari sloka Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 19. Saya rasa di antara kalian semua sudah memahami apa itu sloka, apa itu kitab suci agama Hindu. Ada Sruti, ada Semerti, ada Rigveda sama Yajur dan Atharva, kemudian ada Weda Semerti dan ada Bhagavad Gita. Nah, itu tentunya kalian sudah memahami dan bisa mencari referensi di literatur lainnya. Nah, dalam petikan sloka Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 19 dinyatakan tasman asata sratam karyam karma samacarya asatu icaran karma param aploti pursah, yang artinya adalah laksanakanlah kerja sebagai kewajiban tanpa keterikatan, sebab dengan melaksanakan kerja tanpa keterikatan orang itu akan mencapai yang utama. Nah, jadi dengan bekerja tanpa keterikatan, kita bekerja tanpa memikirkan hasil dari apa yang kita kerjakan, kita tidak memikirkan apa yang menjadi hasilnya. Itu adalah seperti kita melakukan yoga. Yoga artinya menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, kita akan lanjut ke catur asrama. Tentunya di antara kalian sudah memahami apa itu catur asrama. Sudah paham? Pastinya sudah, ya. Nah, yang pertama yaitu kita sini akan membahas tentang beberapa tentang pengertian catur asrama, kemudian cerita Jarat Karu, kemudian bagian-bagian catur asrama. Nah, kemudian kewajiban sebagai seorang brahmacari. Nah, pengertian catur asrama. Catur berarti 4, seperti yang kita sudah pahami bersama, dan asrama berarti tempat atau lapangan kerohanian. Jadi kata catur asrama juga dikaitkan dengan 4 jenjang atau fase dalam kehidupan berdasarkan tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Jadi ada 4, ya. Nah, itu nanti saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Nah, kemudian pelaksanaan brahmacari membawa akibat bagi leluhurnya. Nah,
Berikut mari kita renungkan kembali, mari kita petik hikmah apa yang tertuang di dalam cerita dari Jarat Karu. Tentunya di antara kalian sudah pernah mendengar cerita Jarat Karu. Jarat Karu, ada seorang Brahmana yang bernama Jarat Karu. Setiap harinya dia disibukkan dengan melakukan tapasya. Dia terus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Suatu hari dia melakukan tapasya. Nah, kemudian dalam melakukan tapasya, kemudian dia ahli dengan segala jenis mantra-mantra sehingga dia dapat masuk ke tempat surga maupun neraka. Nah, suatu ketika dia kemudian pergi ke neraka. Nah, di neraka di sana dia banyak melihat roh-roh yang tersiksa. Nah, lalu dia menanyakan satu persatu kepada roh yang mengalami penderitaan tersebut. Lalu dia menanyakan, "Wahai kamu roh, kenapa engkau bisa tersiksa di sini?" Lalu roh itu menjawab, "Aku tersiksa di sini karena sebab dari perbuatanku." Nah, banyak dia melihat roh-roh yang tersiksa di sana. Lalu dia menanyakan satu persatu. Lalu dia menjawab bahwa ada roh mengatakan bahwa aku tersiksa seperti ini karena semasa hidup aku suka mencuri. Kemudian aku suka memfitnah. Aku suka melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, jadi itulah gambaran ketika kita di dalam hidup ini kita tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat baik. Tentunya kita akan mendapatkan karma atau buah dari hasil apa yang kita perbuat di masa hidup kita. Kita akan mengalami sebuah siksaan di neraka jika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, kemudian Jarat Karu itu terus menghampiri roh-roh yang tersiksa di sana. Kemudian dia melihat roh yang tergantung di bambu petung, kakinya diikat oleh tali. Nah, kemudian Jarat Karu itu menanyakan, "Wahai kamu roh, apa yang menyebabkan kamu bisa menderita di sini?" Lalu roh itu menyebabkan bahwa aku terhukum di sini, diikat di bambu petung, kemudian di bawahnya ada tikus yang menggerogoti bambu tersebut. Dia menjawab bahwa dia menderita karena keturunannya putus. Nah, jadi keturunannya tidak mau menikah, walaupun dia ahli dalam bidang agama, ahli dalam mantra-mantra suci Weda, tapi dia tidak mengikuti petunjuk atau dia tidak mau melakukan fase dari Grihastha asrama. Nah, itulah yang mengakibatkan bahwa leluhurnya menderita di sana. Lalu dia menanyakan kepada roh tersebut menjawab bahwa aku begini karena keturunanku putus yang bernama Jarat Karu. Dia tidak mau menikah semasa hidupnya. Dia hanya disibukkan dengan bertapa. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa diriku mengalami penderitaan di sini. Nah, kemudian Jarat Karu semakin terniang-niang matanya dan menangis bahwa dialah yang diceritakan oleh roh tersebut. Lalu Jarat Karu menjawab bahwa akulah Jarat Karu itu. Akulah yang namanya Jarat Karu. Aku yang tidak menyukai hubungan asmara. Aku yang memilih hidup hanya mengabdikan diri untuk kerohanian. Aku sampai lupa dengan meneruskan keturunanku. Nah, lalu Jarat Karu itu berjanji dia akan mau menyelamatkan leluhurnya tersebut dengan kembali ke dunia ini dan mencari istri yang senama dengannya. Nah, kemudian untuk melepaskan ikatan penderitaan dari leluhurnya tersebut, Jarat Karu pun kembali ke segala penjuru untuk mencari istri yang senama dengannya. Karena Jarat Karu itu hanya mau menikah dengan yang senama dengannya, yaitu Jarat Karu juga. Nah, lalu dia mencari ke segala penjuru sampai tiba waktunya, tidak juga dia menemukan
yang senama dengannya. Nah, suatu ketika dia pergi ke hutan yang sangat sunyi. Lalu dia menangis dan merenung di sana. Wahai, siapakah yang dapat membantuku bahwa aku ingin menikah? Aku ingin membebaskan leluhurku yang mengalami penderitaan di sana. Nah, lalu didengarlah oleh naga Basuki. Lalu naga Basuki itu menyuruh adiknya yang bernama Nagani untuk mengubah namanya menjadi Nagani Jarat Karu. Nah, suatu ketika dia akhirnya bertemu dengan yang namanya senama dengan dirinya. Jarat Karu akhirnya melakukan pernikahan dengan Nagani Jarat Karu. Nah, suatu ketika Nagani, adik dari Basuki, dan Jarat Karu itu menikah. Nah, setelah lama menikah beberapa bulan, akhirnya Nagani itu menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Suatu ketika Jarat Karu itu ingin tidur di pangkuan istrinya. Nah, lalu Jarat Karu itu tidur di pangkuan istrinya. Lalu Jarat Karu memberitahukan bahwa janganlah sekali-sekali engkau membangunkanku dari tidurku. Nah, kemudian ketika itu Nagani menyanggupi apa yang diminta oleh Jarat Karu. Kemudian Jarat Karu tidur di pangkuan dari Nagani. Nah, kemudian setelah lama Jarat Karu tidur dan sangat lelap, sangat pulas tidurnya. Kemudian istrinya Nagani Jarat Karu ingin membangunkan Jarat Karu. Nah, kemudian dibangunkanlah Jarat Karu tersebut. Kemudian Jarat Karu menjadi sangat marah. Wahai istriku, engkau sangat lancang. Engkau tidak mengikuti apa yang menjadi perintahku. Jangan sekali-sekali engkau membangunkanku. Seperti yang dikatakan oleh Jarat Karu. Nagani tetap membangunkan. Lalu mengutuk si Nagani. Wahai kamu istriku, engkau sangat lancang. Engkau tidak patuh dengan suamimu. Nah, kemudian aku akan tinggalkanmu. Lalu Nagani terus mengejar suaminya, yaitu Jarat Karu, dan meminta belas kasihan. Nah, kemudian Nagani mengatakan bahwa aku membangunkanmu bukan karena aku lancang kepadamu, tapi aku menginginkanmu agar kamu tidak lupa dengan pemujaanmu di senja hari, yaitu pemujaanmu seperti biasa memuja Sang Hyang Widi. Nah, kemudian ketika mendengar cerita tersebut, Jarat Karu menjadi terngiang kembali dan mengatakan bahwa wahai Nagani, sangat mulia sekali budimu membangunkanmu dan mengingatkan tentang pemujaanku. Namun aku sebagai seorang Brahmana, aku tidak dapat menarik kembali apa yang aku sudah ucapkan, bahwa aku akan tetap meninggalkanmu. Engkau tidak perlu bersedih karena engkau akan dilindungi oleh anakmu dari siklus korban ular. Nah, Jarat Karu mengatakan bahwa dia menyebutkan kata asti, dan asti. Nah, kemudian ketika Jarat Karu itu pergi, suatu ketika kemudian Nagani melahirkan anak dan diberi nama Astika karena ayahnya mengatakan asti. Nah, kemudian kelahiran dari anak Nagani yang bernama Astika itu sangat disambut gembira oleh kakaknya yang bernama Naga Basuki. Nah, kemudian seketika itu, ketika anak Jarat Karu itu lahir, seketika itulah roh leluhur dari Jarat Karu menjadi terbebas dan bisa masuk ke siklus leluhur. Nah, jadi dia terbebas dari siksaan di neraka. Nah, kemudian para ular terselamatkan oleh
oleh korban ular yang dilakukan oleh Raja Janemejaya. Nah, demikianlah cerita dari Jared Karu, yaitu ceritanya sangat menarik, yaitu sangat-sangat menarik jika kita mengenai bersama, yaitu ada beberapa tokoh di sana, ada Parikesit, kemudian ada Begawan Rengi, kemudian ada Jared Karu, kemudian ada Nagani, kemudian ada Basuki, kemudian ada Nagataksaka. Nah, bisa kalian untuk cerita lebih lengkapnya bisa kalian cari di buku panduan kalian. Nah, tentunya jika kalian seorang siswa kelas 10, nah kalian bisa membuka buku kalian halaman 119. Nah, kemudian 120, kemudian 121. Di sana sudah dijelaskan yaitu cerita mengenai cerita Jared Karu. Kalian bisa membaca di sana untuk lebih lengkapnya. Nah, itulah cerita pelaksanaan Brahmacari yang membawa akibat bagi leluhurnya. Nah, kemudian kita lanjut bagian-bagian dari catur asrama dan kewajibannya. Nah, naskah kuno diberi nama Agastya Parwa, menguraikan tentang bagian-bagian dari catur asrama. Dalam Agastya Parwa menguraikan ada 4 fase jenjang kehidupan kita dalam agama Hindu, yaitu ada 4. Yang pertama ada Brahmacari. Brahmacari adalah masa menuntut ilmu. Bagaimana dalam masa-masa Brahmacari ini kita benar-benar menuntut ilmu. Jadi dalam masa Brahmacari ini kita benar-benar fokus untuk menuntut ilmu. Apa yang menjadi kebenaran itu yang kita pelajari. Karena untuk mendapatkan suatu kebijaksanaan kita tentunya harus mengawali itu dengan sering-sering belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan khususnya. Nah, kemudian Brahmacari asrama itu masa menuntut ilmu. Kemudian yang kedua ada Kriya Asta Asrama. Kriya Asta Asrama adalah masa berumah tangga. Setelah kita masa Brahmacari, masa menuntut ilmu, setelah kita memiliki suatu ilmu pengetahuan, kita masuk ke jenjang Kriya Asta Asrama. Nah, Kriya Asta Asrama ini adalah masa berumah tangga. Ketika umur kita sudah cukup, kita lanjutkan dengan masa berumah tangga. Jadi di masa Kriya Asta Asrama ini adalah masa bagaimana cara kita agar tidak mementingkan diri kita sendiri. Menikah dengan orang yang kita cintai. Nah, kemudian yaitu yang ketiga yaitu masa Wanaprastha. Wanaprastha ini adalah masa meninggalkan kehidupan keduniawian. Nah, setelah tadi masa Kriya Asta, setelah kita memiliki keluarga, kemudian memiliki anak, kemudian memiliki cucu, dan tanggung jawab kita di dalam keluarga ini sudah cukuplah istilahnya, kemudian barulah kita meninggalkan kehidupan keduniawian kita dan pergi mengasingkan diri ke hutan. Nah, kemudian mengasingkan diri ke hutan ini artinya kita menjauhkan diri dari ikatan keduniawian. Kita berfokus kepada memuja Tuhan atau prabawa Tuhan sebagai dewata. Kemudian masa Biksuka Sanyasin Asrama, yaitu masa-masa meminta-minta, yaitu masa-masa kita tidak mengharapkan sesuatu, kita tidak mengharapkan suatu imbalan. Kita dalam masa Biksuka ini kita hanya menyebarkan dharma. Kita memberikan dharma wacana ke segala pelosok penjuru. Kita hanya mengucapkan kitab-kitab atau teks-teks suci. Kita mengucapkan apa yang tertuang di dalam pustaka-pustaka suci Hindu. Nah, kemudian di dalam teks Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 26 50 dijelaskan orang yang pandai seharusnya jangan menggoncangkan pikiran. Orang yang bodoh yang terikat pada pekerjaannya. Orang yang bijaksana melakukan semua pekerjaan dalam jiwa yoga. Harus menyebabkan orang lain juga bekerja. Nah, jadi kita di dalam bekerja atau kita melakukan hal-hal itu, misalnya kita melakukan menolong orang lain, kita harus dasari dengan ketulus ikhlasan itu sebagai
kita melakukan yoga juga kepada Tuhan. Nah, demikianlah. Nah, kemudian sila krama halaman 8 dijelaskan Brahmacari ngaranio sang sedang mango bayo sangyang sastra mangwang sang wuruh ring tikah sang yang aksara sang mangkana Karamanio sang Brahmacari ngaranio. Nah, di sana dijelaskan di sila krama halaman 8 seperti itu. Brahmacari namanya bagi yang sedang menuntut ilmu, pengetahuan, dan yang mengetahui perihal ilmu huruf dan aksara. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban sebagai seorang Brahmacari tentunya sebagai seorang siswa dan sebagai seorang manusia kita diajarkan menghormati catur guru. Yang pertama ada guru swadhyaya, yaitu Sangyang Widi Wasa. Kita harus memuja Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus mengawali kegiatan atau segala sesuatu dengan memuja Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu guru rupaka, yaitu orang tua, ibu bapak yang melahirkan dan membesarkan kita. Kita harus menghormati orang tua. Nah, kemudian guru pengajian, yaitu guru mendidik atau mengajar di sekolah. Kalian harus menghormati guru yang memberikan kalian pengetahuan. Nah, kemudian guru wisesa, yaitu pemerintah. Nah, misalnya dalam hari ini pemerintah memberikan imbauan kepada kita agar tidak keluar rumah, misalnya untuk menjaga agar virus itu tidak menyebar. Itu juga merupakan penghormatan kehadapan guru wisesa. Kita menghormati kebijakan pemerintah selagi kebijakan itu bersifat baik dan untuk kebaikan kita semua, kita perlu juga menghormati itu, karena itu merupakan penerapan dari guru wisesa, yaitu pemerintahan. Nah, kemudian di dalam Manusumerti 227 ada disebutkan Yam mata pitaram klesam sehati sambawe nam na natasya niskriti sakya kartun war saca tai rapi, yang artinya adalah penderitaan yang dialami oleh orang tua pada waktu melahirkan anaknya tidak dapat dibayar walaupun dalam waktu 100 tahun. Nah, jadi dalam petikan Manusumerti 227, apapun yang kita lakukan untuk membayar jasa orang tua itu kita tidak mampu, kita tetap memiliki utang kepada orang tua. Kita harus menghormati orang tua dan selalu mengasihi orang tua. Nah, itu sesuai dengan petikan sloka tersebut. Nah, kemudian bagi seorang siswa, bagi seorang siswa, misalnya Anda seorang siswa yang sedang menonton video saya, mari kita renungkan kembali dalam niti sastra ada disebutkan seperti ini petikan slokanya. Hangwo maninda ring duija daridra dumanda atemu castra teninda denindra kapa taka tinemu magong. Yan kita ninda ring guru patita mapara atemu luwirnika wangsa patra tinebeng waktu remek apasah. Niti sastra 2:13 dijelaskan seperti itu. Yang artinya adalah janganlah sekali-kali mencela guru. Perbuatan itu akan dapat mendatangkan kecelakaan bagimu. Jika kamu mencela buku-buku suci, maka kamu akan mendapatkan siksaan dan neraka. Seperti cerita tadi dalam cerita Jarakkaru ada penderitaan-penderitaan yang dialami roh-roh akibat dari ulahnya. Jikalau kamu mencela guru, maka kamu akan menemui ajalmu. Ibarat piring yang jatuh hancur di batu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam Sarasamusaya 238 dijelaskan lawan maneha wo juga muang mapuput ring guru yad yapin salah kena polah nira kayat na kena juga guru pacarana kasidianing
kasewaning kadi sira buat amu hara payu yusa amangun kapapun kanin daning kadi siro. Nah, dalam Sarasa Musaya 238 jelaskan seperti itu. Ya, artinya adalah sebagai seorang siswa tidak boleh mengupat guru. Walaupun perbuatan beliau keliru, adapun yang harus diusahakan dengan baik ialah perilaku yang layak kepada guru agar berhasil dalam menerima ilmu. Bagi yang suka menghina guru akan menyebabkan dosa dan umur pendek baginya. Jadi itulah petikan di dalam Sarasa Musaya sloka 238 sudah jelas. Jikalau kamu mencela guru itulah yang akan kamu dapatkan. Jadi tidak diperkenankan untuk mencela guru, karena guru yang memberikan ilmu pengetahuan dan membimbingkanmu ke arah yang positif. Nah, demikianlah tentang materi kita, yaitu mengenai catur asrama. Untuk sekurang dan selebihnya bisa kalian pelajari. Tentunya bagi kalian seorang siswa, kalian bisa buka buku bab 5 yaitu mengenai catur asrama, yaitu halaman 119. Tentunya kita menginginkan apapun yang kita lakukan, kita menginginkan moksa. Seperti apa tujuan di dalam agama Hindu? Jelaskan. Brahma buta prasana atma nasujati nakan kuati sama sarwu butewu man bakti laban param. Artinya, ya, yang bersatu dengan Brahman, jiwanya tentram, tiada duka, tiada nafsu berahi, dan memandang semua makhluk sama, dan mencapai pengabdian yang tertinggi kepadaku, dan mencapai moksa. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita pertuangkan atau kita jadikan bakti kepada Tuhan. Jadi kita tidak mengharapkan sesuatu apa yang kita dapat. Jadi kita melakukan kebaikan, kita mengharapkan imbalan, kita melakukan misalnya dalam prinsip-prinsip seperti ini, dalam prinsip-prinsip seperti ini, kita mengalahkan segala cara, misalnya kita menimbun masker misalnya untuk kebutuhan itu tidak layak bagi seorang kita. Kita harus saling membantu karena kita hidup bersama untuk mencapai muksatam jagat yaca iti dharma. Nah, itulah untuk materi kita mengenai catur asrama. Untuk sekurang dan selebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan hana uang swasta yang nulis, yang artinya adalah tidak ada manusia yang sempurna, titiang sinap untuk para santi. Om santi santi santi. Om.